Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan dari pelajaran Sekolah Sabat yang ke-8 yang berjudul Menggenapi Nubuatan-Nubuatan Perjanjian Lama. Sebelum kita akan belajar bersama-sama, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus memimpin kami, mengubah kami, sehingga melalui pelajaran Sekolah Sabat ini, kehidupan kami akan semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan. Ampunkan kami atas segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam pelajaran ke-8 ini, Kitab Yohanes menunjukkan berulang kali tentang Yesus adalah Mesias, Kristus yang telah datang ke dunia. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-10 dikatakan, Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini adalah satu ironi, di mana seharusnya orang-orang pada saat itu mengenal Yesus melalui apa yang telah Yesus lakukan, yang telah Yesus ajarkan, dan kitab Perjanjian Lama menunjuk kepada Yesus. Dan pelajaran kita menekankan tentang pentingnya kita mengenal siapa itu Yesus, sehingga kita tidak akan jatuh ke dalam kesalahan yang sama yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Yesus. Dan pada hari Minggu kita akan belajar tentang berbagai tanda, pekerjaan, dan keajaiban. Yohanes sangat berhati-hati dalam hal mujizat sebagai tanda kealahan dari Yesus. Mengapa? Karena banyak juga nabi-nabi palsu yang melakukan mujizat-mujizat. Jadi Yohanes menggunakan tanda-tanda untuk menunjukkan hubungan yang jelas tentang Yesus dan hubungannya dengan Bapa. Jadi kita bisa melihat dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30 di dalam Alkitab, firman Tuhan katakan, Aku dan Bapa adalah satu. Dan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-38, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jadi sangat jelas sekali, Yesus adalah oknum kealahan yang kita juga sebut satu dari oknum Trinitas. Dan kita harus mengingat bahwa tujuan kedatangan Yesus adalah untuk melakukan pekerjaan Allah yang mengutusnya, agar pekerjaan itu dapat dinyatakan kepada dunia. Jadi pelajaran Sekolah Sabat kita ini menekankan tentang peran dari Yesus yang datang ke dunia menjadi manusia. Yesus yang adalah Allah menjadi manusia, dan untuk memberikan kesempatan kepada kita, memberikan penyelamatan kepada kita, sehingga kita dijadikan sebagai anak-anak Tuhan. Yesus menghapus dosa-dosa kita dengan kematian Yesus di kayu salib. Namun ironisnya adalah, pelajaran kita menekankan, sebagian besar dunia yang Ia ciptakan tidak percaya kepadanya. Dan Yohanes membuat poin ini dengan jelas di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 1, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Alkitab katakan, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi Alkitab dalam pelajaran Sekolah Sabat kita ini menekankan bahwa Yesus telah datang ke dunia ini. Dan kemudian tetapi dunia katanya tidak mengenal Ia. Ini sesuatu hal yang menjadi pelajaran kita pada saat ini. Para pemimpin agama selalu bertanya tentang siapa itu Yesus. Beberapa kali dalam Alkitab kita bisa melihat para pemimpin agama mencoba untuk mencobai Yesus, untuk mencari kesalahan Yesus, dan kemudian untuk mempersalahkan Yesus. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus tidak menyatakan langsung bahwa Dia adalah Mesias kepada para pemimpin tersebut? Kenapa Yesus tidak nyatakan saja? Jawabnya adalah, jika Yesus menyatakan hal itu kepada para pemimpin itu, bahwa Dia adalah Mesias,
maka mereka dapat dengan mudah menyangkalnya dan akan menyerangnya. Oleh sebab itu, Yesus menunjukkan kealahannya melalui perbuatan-perbuatan, tanda-tanda, dan mukjizat yang semuanya itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias dan Dia adalah Allah. Jadi Yesus menunjukkan kealahannya melalui perbuatan-perbuatan yang Ia lakukan, tanda-tanda yang Ia lakukan, dan mukjizat-mukjizat yang Ia lakukan, supaya manusia bisa mengetahui bahwa Ia adalah Allah. Kemudian kalau kita masuk di dalam pelajaran sekolah sahabat kita di hari Senin yang berjudul Peran Kitab Suci yang Berotoritas. Selain dari tanda, kemudian perbuatan dan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, Yohanes juga menunjukkan Yesus sebagai Mesias melalui otoritas Perjanjian Lama dan nubuat-nubuatnya. Karena kitab Perjanjian Lama adalah pusat dari seluruh kitab Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Lama menunjukkan siapa Yesus sebenarnya. Dan Yesus sering menggunakan peristiwa-peristiwa Perjanjian Lama untuk menunjukkan dirinya dan apa yang Yesus lakukan. Sekarang kita coba bisa melihat dari contoh dalam Bilangan pasal 21, ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Ya, kemudian dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14. Ini memiliki relevan yang sama. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Jadi Yesus menggunakan kalimat ini. Di sini ia memberikan kita penafsiran yang berotoritas tentang apa maksud yang ingin disampaikan melalui kisah ini. Selain itu, ada juga seorang yang bernama Filipus yang juga menyatakan tentang Yesus melalui kitab Perjanjian Lama. Yohanes pasal 1 ayat 45 dikatakan, kami telah menemukan Dia. Ya, siapa yang dia temukan? Disebutkan yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Jadi Filipus menyatakan bahwa kami telah menemukan Dia ataupun Yesus yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Jadi Filipus mengambil dari kitab Perjanjian Lama menunjukkan tentang Yesus yang telah dituliskan di dalam kitab Perjanjian Lama. Kemudian kita masuk di dalam pelajaran berikutnya pada hari Selasa dan Rabu yang berjudul Nubuatan Perjanjian Lama tentang Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-39. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-39. Firman Tuhan katakan seperti ini. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi kelahiran, kehidupan, bahkan kematian Yesus telah dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama. Dan berulang kali menjelaskan tentang siapa itu Yesus. Dan mengapa kita harus percaya kepadanya, menerima keselamatan yang Yesus tawarkan kepada setiap manusia. Jadi alangkah mudah ya bagi kita untuk bersikap kritis kepada pemimpin Yahudi. Mungkin kita berpikir, wah, kenapa ya mereka tidak menerima Yesus? Mengapa ya mereka kurang iman, padahal mereka selalu menyelidiki tentang kitab suci? Tetapi kita juga harus ingat, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini menekankan bahwa ya murid-murid sekalipun yang dekat dengan Kristus pada saat itu, yang bersama-sama dengan Yesus, melihat bagaimana Yesus melakukan mukjizat, kemudian bagaimana kasih Yesus yang dia tunjukkan. Tetapi murid-murid lambat untuk percaya, untuk mengetahui tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan, tentang kerajaan rohani Yesus. Ya, murid-murid lambat untuk mengetahuinya. Mengapa ini bisa terjadi? Pertanyaannya adalah, kapan para murid-murid Yesus mengerti bahwa kitab suci menunjukkan kepada Yesus? Kapan murid-murid mengerti? Pelajaran sekolah sahabat kita menekankan, jawabnya adalah, meskipun Yesus terus-menerus menunjukkan tentang kitab suci, yang menubuatkan tentang pelayanan Yesus di muka bumi ini. Tetapi, hanya setelah Yesus mati dan dibangkitkan,
dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, barulah murid-muridnya mengerti tentang apa yang telah Yesus ajarkan kepada murid-murid sebelumnya. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-22, Alkitab mengatakan, kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita menekankan, murid-murid sekalipun yang selalu bersama-sama dengan Yesus pada saat itu, mereka terlambat ya untuk mempercayai itu. Setelah Yesus mati, kemudian bangkit, menampakkan diri kepada mereka, mereka mengingat kembali apa yang telah Yesus katakan kepada mereka, dan kemudian mereka diperbaharui dan mengenal akan siapa itu Yesus. Bagaimana dengan pemimpin agama? Para pemimpin agama memang tahu tentang firman Allah. Mereka memang belajar tentang Alkitab, kitab Perjanjian Lama. Mereka mengetahui tentang apa yang tertulis. Tetapi sayangnya adalah bahwa para pemimpin agama, mereka hanya mempelajari firman Tuhan itu, yaitu kitab Perjanjian Lama, tetapi bukan firman yang hidup itu. Mereka hanya membaca. Yohanes pasal 5 ayat 39-40 mengatakan, kamu menyelidiki kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi para pemimpin agama, mereka hanya mempelajari akan kitab Perjanjian Lama, tetapi tidak memahami dan tidak mau menerima apa yang ditekankan di dalam firman Tuhan itu. Ada sebuah tradisi Yahudi kuno yang mengajarkan bahwa hanya mengetahui kitab suci menjamin kehidupan yang kekal. Jadi hanya cukup dengan mengetahui akan firman Tuhan ini, kitab Perjanjian Lama ini, menjamin seseorang memperoleh kehidupan yang kekal. Seorang rabi yang terkenal pada abad yang pertama namanya Hillel, ya, mengajarkan tentang hal ini. Dikutip dari Misnan Abot yang kedua, seseorang yang telah memperoleh, katanya ya, seseorang yang telah memperoleh baginya kata-kata Taurat, telah memperoleh baginya sendiri kehidupan dunia yang akan datang. Jadi di abad pertama itu mereka percaya hanya mengetahui akan firman Tuhan ini, dengan membaca firman Tuhan ini, maka seseorang akan memiliki kehidupan yang kekal. Dengan demikian, para pemimpin Yahudi begitu terobsesi dengan kata-kata tersebut sehingga mengabaikan inti dari firman Tuhan itu, yaitu Yesus itu sendiri. Kemudian kalau kita berbicara tentang nubuatan mesianik, di dalam Mazmur pasal 41 ayat 9 dikatakan bahwa sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Jadi di dalam ayat ini Yesus sedang menerapkan nubuatan kepada dirinya sendiri selaku orang yang akan dikhianati oleh temannya. Dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-18, lebih lanjut firman Tuhan katakan, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Jadi Mazmur 41 ayat yang ke-9 dengan Yohanes pasal 13 ayat yang ke-18 ini sangat relevan menunjukkan siapa itu Yesus. Ini berbicara tentang Yudas yang akan menjual Yesus dengan harga 30 sikal, harga hanya seorang budak biasa. Dan kisah dalam Alkitab kita sudah mengetahui bahwa pada malam hari Yesus ditangkap, Yudas mendekati Yesus, dia hendak menciumnya, dan kemudian Yesus berkata kepada Yudas dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-50, dia katakan, Yesus mengatakan kepada Yudas, dia katakan, hai teman, untuk itukah engkau datang? Jadi apa yang terdapat di dalam Mazmur pasal 41 ayat yang ke-9 digenapi dalam Yohanes pasal 13 dan juga digenapi dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-50. Kita masuk pada hari Kamis yang berjudul dari bawah. Meskipun para pemimpin agama telah belajar dari Perjanjian Lama, mengapa mereka tetap memusuhi Yesus?
Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 19, Yesus mengatakan bahwa mereka tidak mengenal Dia maupun Bapanya. Mereka telah terperangkap oleh tradisi dan filosofi mereka sendiri, sehingga mereka begitu buta tentang Yesus dan menolaknya. Kemudian apa arti kata-kata Yesus yang mengatakan kamu berasal dari bawah? Kamu berasal dari bawah. Artinya adalah betapa beragama pun mereka bukanlah orang yang rohani dan saleh. Mereka memiliki kesalehan lahiriah, tetapi batin mereka tidak percaya. Inilah yang digambarkan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita tentang arti kamu berasal dari bawah. Ini menunjukkan bahwa kehidupan orang-orang Israel pada saat itu, pemimpin-pemimpin agama pada saat itu, mereka hanya bersifat lahiriah, tetapi mereka tidak mempercayai akan firman Tuhan. Ya, mereka kelihatan beragama, tetapi sebenarnya tidak beragama. Mereka kelihatan rohani, tetapi tidak rohani. Dan kelihatan saleh, tetapi tidak saleh. Di dalam tulisan Roh Nubuat, dalam buku Membina Kehidupan Abadi halaman 74, dikatakan, Kristus memberikan kepada bangsa Yahudi bukti yang limpah bahwa Ia adalah Mesias. Tetapi pengajarannya menuntut satu perubahan yang pasti dalam kehidupan mereka. Jadi pada saat mereka hendak menerima Yesus, maka harus ada satu perubahan di dalam kehidupan mereka. Lebih lanjut, kutipan ini mengatakan, mereka melihat bahwa jika mereka menerima Kristus, mereka harus meninggalkan kesukaan-kesukaan serta tradisi-tradisi yang mereka senangi, serta perbuatan-perbuatan yang mementingkan diri sendiri, serta tidak percaya kepada Tuhan. Diperlukan pengorbanan untuk menerima kebenaran yang tidak berubah serta abadi. Oleh sebab itu, mereka tidak mau mengakui bukti yang paling nyata bahwa Allah dapat membangun iman di dalam Yesus. Mereka mengaku percaya kepada kitab Perjanjian Lama, namun mereka menolak menerima kesaksian yang terdapat di dalamnya tentang tabiat dan kehidupan Kristus. Dan sebagai kesimpulan, pelajaran sekolah sahabat kita menekankan, ya, memberikan satu pelajaran kepada kita. Kiranya kita sebagai orang-orang yang percaya, kita bisa mengenal Yesus di dalam hidup kita. Semoga kita selalu bersama dengan Tuhan. Semoga kita selalu bersedia membuka hati kita, membuka pikiran kita terhadap kebenaran melalui firman Tuhan. Karena seperti yang Yesus katakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kiranya melalui pelajaran kita pada saat ini, membawa kehidupan kita semakin dekat dan semakin setia kepada Tuhan. Kita bisa menerima, membuka hati kita untuk kebenaran yang telah dinyatakan di dalam firman Tuhan ini, sehingga kehidupan kita bertumbuh hari demi hari. Dan pada saat Yesus datang kali kedua, semua kita akan bertemu dengan Yesus dan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih, kami telah belajar akan Alkitab. Kiranya pelajaran-pelajaran yang telah kami pelajari mengubah hidup kami untuk menerima kebenaran Allah, untuk bersama-sama dengan Allah, untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kehidupan kami akan diubahkan dan Yesus yang akan hidup di dalam diri kami. Biarlah Tuhan selalu memberkati kami semua untuk belajar firman Tuhan, dan kiranya kasih Tuhan memberkati kami semua. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami semua dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Amin.